Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview digital multimeter, dan ini agak berbeda fungsi multimeter yang pada umumnya. Jadi ini bisa dibilang multimeter pada 2020 ke atas lah, karena biasanya hanya beberapa fitur yang ada, tapi ini lebih lengkap. Ada multimeternya, baterai, terus ada probe-nya juga, dan ada manual. Untuk manualnya sendiri ada yang bahasa Mandarin mungkin ini, dan ada yang bahasa Inggris. Ini cara penggunaannya ya, dan beberapa fitur, terus toleransi untuk pengukuran beserta fungsi-fungsinya. Seperti ini, mudah-mudahan kelihatan. Nah, kayak gini, di baliknya seperti ini. Udah, itu aja. Untuk mereknya sendiri, di sini mereknya Aneng, bacaannya Aneng ya, tulisannya. Dan untuk baterai di sini sudah dapat, tapi kondisinya rusak, nggak bisa digunakan. Nggak usah digunakan kalau kayak gini. Baterai A3 ya, baterai A3 2 buah. Saya ganti dulu. Saya coba akan ganti dengan alkalin. Ini mudah-mudahan masih ada isinya. Dan untuk probe-nya sendiri, kalau menurut saya ini cukup bagus, dengan harga 150 ribuan kurang lebih. Nah, sudah ada penutup supaya bagian ujung probe tidak tumpul. 1000 volt maksimal pengukurannya, di 1000 volt yang ini ya, dan cukup bagus kalau menurut saya. Dan ini adalah multimeter, ukurannya sangat kecil, hampir sama dengan panjang probe-nya. Jadi probe ini biasanya standar untuk panjangnya ini seperti ini. Jadi benar-benar sangat kecil dengan fitur yang lebih banyak daripada ukuran umumnya. Seperti ini ya, hampir setengahnya ya untuk lebarnya. Terus ini yang warna merah sudah ada silikonnya, jadi ini untuk menghalang benturan supaya tidak membuat pecah bagian case yang keras plastik ini. Jadi ini ada silikonnya. Dan di bagian atas ada lampu. Terus ada NCV di sini kalau nggak salah, ini adalah sensor contactless untuk mengecek tegangan AC kalau nggak salah ya. Saya akan coba baca-baca dulu di sini arti dari NCV ini. Kalau nggak salah apa ya, constant voltage, atau nantilah saya coba cari. Dan ini ada auto power off, ada center, tombol center, ada H/BL, NCV, terus ada LED di bagian tengah, dan tombol powernya di bagian bawah, atau selectnya juga di sini. Dan ini bisa ngecek diode 3 volt, arus AC dan DC 20 mA sampai 10 ampere maksimum. Untuk tegangan AC dan DC juga bisa, dari 0,5 volt sampai 600 volt. Dan bisa mengukur tegangan, ohmmeter, hambatan, kapasitor, diode, dan mode buzzer ini. Terus EF, efek field kalau nggak salah, electromagnetic field kalau nggak salah ini. EF jadi untuk mengecek arus atau ada tegangan atau tidak di listrik AC. Nanti saya akan contohkan. Dan untuk buzzernya dari 0,1 ohm sampai 50 ohm, dan untuk pengukuran resistor dari 0,1 ohm sampai 60 mega ohm.
kapasitor 20 nanofarad sampai 60 milifarad. Ini milifarad, dan probe-nya hanya ada 3 lubang. Ini bagian probe hitam dan merah. Ini untuk pengukuran tegangan DC, AC, terus mengukur resistor dan yang lainnya. Kalau arus ini di bagian sini, yang berapa ini ya, yang 10 ampere. Kalau yang 10 ampere itu di sini untuk pengukuran arus. Udah. Dan untuk baterai, nah baterai ada di bagian belakang. Ini ada penguncinya ya, tinggal diputar pakai obeng main atau pakai tangan gini aja. Nah, baru dicongkel ke atas, seperti ini. Lalu baterainya sesuai posisi pada gambarnya ya, jangan kebalik. Nah, ini sudah bunyi, baru kunci kembali. Nah, di sini ada autonya. Saya akan coba baca dulu untuk manualnya supaya mudah untuk menjelaskannya. Nah, untuk matikan kayak gitu. Nah, setelah saya baca manualnya di sini ya, di bagian agak ke tengah ini dia adalah untuk toleransi dan resolusi, terus akurasi dari pembacaannya. Yang ini biasanya ini umum dan pastinya hampir sama dengan yang tertulis pada manual, biasanya seperti itu. Dan untuk fungsi tombol di sini ya, yang pertama adalah untuk flashlight trigger button, maksudnya center. Untuk yang kedua NCV, yang sudah saya sebut tadi, kalau ditekan terus menerus, ditahan maksudnya saya, dia akan mengukur electric field induction signal. Jadi untuk melihat apakah ada aliran listrik atau tegangan ya pada listrik AC, biasanya yang kayak gitu, biasanya di jalur lainnya yang akan berbunyi, biasanya seperti itu. Terus untuk yang ketiga ini untuk menahan reading hold key, jadi hasil pembacaannya itu akan ditahan. Kalau ditekan selama 2 detik maka LCD akan menyala, sedangkan jika ditekan selama 15 detik akan otomatis untuk merubah ke mode otomatis. Backlightnya ini akan turn off atau mati secara otomatis. Jadi untuk 2 second ini bisa menyalakan LCD atau mematikan LCD, tergantung kita menggunakannya kayak gimana. Sedangkan untuk tombol keempat power button, untuk penekanan selama 2 detik akan menghidupkan dan mematikan multimeternya itu sendiri. Sedangkan jika menekan selama 1 detik, menekan biasa, dia akan merubah mode-modenya. Ada mode apa aja kayak gitu. Di sini saya akan langsung coba aja ya. Kayaknya ini udah terlalu lama saya buat videonya. Saya akan coba langsung. Kalau untuk arus saya masih belum ada alatnya. Ini untuk mengukur arus sebenarnya, dan pastinya kalau fitur yang biasa aja bisa, arus ini pasti bisa. Yang pertama saya akan on kan 2 detik baru lepas. Langsung ke mode auto. Untuk center ini tinggal dinyalakan, maka icon center di sini akan nyala. Nah, senternya nyala. Kenapa ini lemah? Karena baterainya saya itu memang sudah lemah. Ditekan 1 kali lagi baru senternya akan mati. Sedangkan untuk hold di sini ditekan 1 kali, dia akan menahan nilai hasil pembacaan. Ketika melakukan pengukuran, tekan hold, tekan yang ini, maka akan menahan nilai yang pada saat itu terukur. Jika ditekan lagi maka akan kembali ke semula. Jika ditekan selama 2 detik, 1, 2, 3, LED-nya akan menyala kayak gitu. Jika ditekan
2 detik lagi dia akan mati, seperti itu. Kalau 15 detik dia akan auto off untuk LCD nya ini, jadi dia akan nyala. Setelah beberapa detik dia akan otomatis mati sendiri. Terus kalau untuk NCV di sini saya akan coba mungkin contohkan ada listrik AC maupun DC. Selama ada frekuensinya dia akan bisa mengukur NCV ya. Ini saya tekan terus menerus akan timbul kayak gini, EF, baterainya low. Tadi ada simbol baterai berkedip tadi ya. Nah, ini ada listrik, ada aliran listrik di rangkaian ini. Saya akan dekatkan kayak gini. Nah, jadi semakin dekat dengan listrik yang terbaca, dia garisnya akan bertambah. Pertama 1, terus 2, 3, dan seterusnya, tergantung kekuatan medan listrik yang terbaca. Nah, kayak gini. Jadi ini bisa menjadi test pen digital lah. Caranya kayak gitu. Kalau untuk mengukur, kita tekan select yang bagian powernya 1 kali. Mengukur tegangan DC, auto DC. Jadi nggak usah kita setting ke berapa volt seperti atau ke selektor berapa seperti multimeter yang sebelumnya. Kita bebas, tinggal kayak gini udah terbaca. Kalau minus ini berarti kita kebalik, di baterainya ini kebalik 9,68. kita tinggal balik gini aja, dia akan otomatis. Nah, ini kalau untuk yang DC. Kalau untuk AC tekan 1 kali lagi, dia akan ke AC TRMS, root mean square ya kayak gitulah pokoknya. Intinya ini tegangan AC dan auto juga, kita gak perlu selektor apapun. Terus kedua, untuk mengukur hambatan di sini saya contohkan. Nah, ini ada resistor 1 kilo ohm, kita langsung ukur gini aja. Nah, 0,992 ohm atau 1 kilo ohm. Di atas simbolnya ke kilo ya, atau 0,990 kilo ohm. Satuannya kayak gitu. Jadi dia akan langsung konversi sendiri. Kalau ditekan 1 kali lagi, dia akan ke mode buzzer. Biasanya untuk mengecek jalur itu short atau tidak. Bisa juga untuk mengecek diode. Diode itu kayak gini. Ini anode, ini katode, yang ada garisnya katode. Tekan kayak gini. Ntar, kok gak kebaca ini. Nah, ini kalau buzzer ya. Berarti kalau kayak gini, diodenya ini yang rusak. Ini ya. Seharusnya ini ada nilainya untuk mengecek diode ini. Kalau untuk, berarti diodenya yang rusak. Ditekan 1 kali lagi. Kalau tadi itu buzzer, lupa mana. Nah, kalau ini buzzer, hambatannya ini lupa saya, di manual ini ada tertulis memang. Kalau untuk buzzer itu dia untuk pengukuran dari sekian ohm, mana ya tadi, lupa saya. Ohm. Nah, di bagian sini dari sekian ohm sampai berapa ini ya, mana tadi, sebentar saya cari dulu. Nah, dia ada di bagian sini jika untuk buzzer ya. Nah, ini ya, 20 ohm, 50 plus min 20 ohm, jadi kisaran segitu dia. Dan simbolnya kayak gini kalau buzzer, jadi untuk mengecek jalur short atau tidak, kayak gitu, tersambung atau tidak. Terus kalau ditekan 1 kali lagi, gambar diode sama seperti ini ya. Kita tinggal anode ke anode, katode ke katode. Nah, ini ada nilainya. Berarti ini normal. Kalau dibalik ini seharusnya tidak keluar nilai karena keblok oleh, memang sifatnya diode seperti itu. Nah, kalau seperti ini normal. Kalau katodenya merah, anodenya hitam, dia tidak akan mengalirkan
arus listrik. Kalau anode merah, katode hitam, dia akan mengalirkan kayak gini. Memang sifatnya diode seperti itu. Ini berarti normal. Terus ini untuk kalau simbolnya NF, ini farad, berarti ini kapasitor. Kalau kapasitor merah ke kaki yang panjang atau yang tidak ada garisnya ya. Sedangkan yang ada garisnya adalah min. Karena ini yang bipolar. Ini ya, untuk mengukur kebaca 0,59. Ini masih melakukan pengukuran 13,76 mikrofarad. Nah, di sini tertulis 10 mikrofarad. Ini adalah mikrofarad. Kenapa lebih? Seharusnya pengukuran kapasitor itu tidak boleh dipegang kayak gini. Nanti toleransinya itu tangan kita kan masih bisa basah atau kurang pas. Intinya kalau pengukuran itu nggak boleh kayak gini, tidak boleh seperti saya nih, karena pasti meleset agak jauh. Intinya kayak gitulah. Terus kalau ditekan satu kali lagi, dia akan ada di mode auto. Nah, auto di sini kita langsung aja coba. Di sini ada resistor, maka dia akan langsung ke resistor. Nah, kalau mode auto ya. Nah, kalau ketegangan tanpa harus selek-selekan, gak perlu tekan tombol select. Ini coba ya. Nah, dia akan langsung seperti nyeken kayak gitu, 9,70. Walaupun minus berarti ini kebalik. Nah, kayak gini dia. Nah, 9,70 volt. Kapasitor juga sama dan yang lainnya. Jadi kalau beli ini merek Aneng M118A, enaknya kayak gitu. Kalau mode auto kita gak perlu tekan-tekan gini lagi. Udah biarin auto, beres sudah. Apalagi yang ini NCV, ini bagus. Nah, ada listriknya berarti kalau kayak gini. Kalau gak bunyi itu berarti gak ada. Kayak gini ini gak ada. Nah, terus untuk apa lagi ya? Ini sensornya ya, sensor NCV, ada center. Yang gak ada di sini untuk mengukur atau mengecek nilai HFE dari transistor, yang gak ada. Kalau untuk ngecek transistor itu masih bisa lah, basis, kolektor, dan emiternya. Tapi kalau untuk HFE-nya ini gak ada soketnya. Tapi jarang digunakan kalau kayak gitu. Kalau yang untuk ngecek nilai HFE-nya, yang umum ini memang seperti ini, dan ada tambahan NCV dan LED. Terus autonya juga bagus lah ini. Kalau menurut saya ini sangat bagus dan bisa ditaruh di saku. Ukurannya sangat kecil yang ini dengan fitur yang banyak. Kalau untuk matiin, tekan 2 detik baru akan mati. Nah, kayak gini. Kalau baterainya udah mau habis, indikator pojok kanan atas akan berkedip. Baterainya itu akan berkedip, lambang baterainya. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.